Berjumpa kembali bersama saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang mental block ya. Mental block yang notabene menjadi penghalang kesuksesan bagi orang-orang lain ya. Di luar sana banyak sekali mungkin Anda yang sedang menonton video ini begitu ya, memiliki mental block. Ambil contoh mental block terkait dengan kesuksesan begitu ya. Seseorang sebetulnya punya peluang, punya chance yang cukup besar untuk meraih kesuksesan. Akan tetapi mental block sangat menghambat diri mereka. Misalnya, dia punya kemampuan, punya akses untuk mendapatkan modal untuk memulai suatu usaha. Tetapi karena mental block yang dimiliki yang mengatakan bahwasanya udahlah kamu gak cukup untuk, atau kamu gak punya kuat mental untuk wirausaha. Kamu tuh orangnya gampang ngeluh kok. Udah kamu kerja sama orang lain aja. Jadi karyawan swasta aja lebih enak, lebih pasti, gajinya pasti. Kalau untuk memulai usaha sendiri, kamu belum tentu bisa berhasil. Kamu tidak punya mental baja dan lain sebagainya. Itu adalah contoh mental block. Atau misalnya orang yang ingin, ya tidak perlu berkaitan dengan kesuksesan secara finansial saja ya, tapi kesuksesan terkait dengan relationship. Ada orang yang sebetulnya secara performance, secara good looking gitu ya, artinya mereka penampilannya cukup bagus, artinya cukup bisa diterima, ya rapi, ganteng atau cantik begitu ya. Tapi mereka gak pede karena punya mental block tadi. Mereka ngerasa bahwasanya terlalu kaku untuk berbicara dengan lawan jenis. Gak bisa mencairkan suasana. Atau misalnya mereka merasa kalau mereka berbicara dengan lawan jenis, mereka cenderung gak lucu, gak interesting, gak menarik. Nah itu adalah mental block. Itu adalah sesuatu yang menghambat seseorang terkait dengan relationship mereka. Atau punya mental block semacam seperti ini, tidak terkait terhadap diri sendiri, terkait terhadap orang lain. Misalnya masih berkaitan dengan relationship ya. Wanita yang selalu dekat dengan saya itu gak ada yang benar, gak ada yang baik di lingkungan saya, di tempat saya tinggal, di tempat saya bekerja, domisili, atau circle saya, semuanya itu brengsek. Nah itu juga mental block. Tidak ada pria yang jujur, itu juga mental block. Akan menjadikan setiap pria yang Anda temui berbohong, tukang selingkuh, dan lain sebagainya. Atau mental block yang ya misalnya saya tidak punya bakat. Atau ya ada seseorang yang sudah diberikan, ditanamkan motivasi bahwasanya bakat itu hanya sekadar nilai lebih, nilai tambah. Beda antara orang yang berbakat dan tidak terbakat itu hanya faktor waktu saja. Mungkin orang yang berbakat akan butuh waktu lebih cepat dibanding mereka yang tidak berbakat. Mereka akan hanya butuh 2 kali lipat waktu yang lebih banyak dibanding mereka yang berbakat misalnya. Tapi ketika sudah punya mental block, saya tidak berbakat, dan akhirnya mereka nggak mau berusaha, mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau sampai di titik di mana mereka bisa, mereka mampu, ya mereka tidak akan sampai di titik tersebut. Nah inilah yang harus diperhatikan terkait dengan mental block ini. Coba direnungkan dalam diri Anda masing-masing ya. Pejamkan mata Anda. Lihat, amati diri Anda selama ini, apakah ada mental block dalam diri Anda. Dan mental block ini sangat menghambat diri Anda. Sangat menjadikan Anda menjadi sosok yang gagal, menjadi sosok yang tidak tumbuh, menjadi sosok pribadi yang gitu-gitu aja. Gak ada perkembangan, ya stagnan. Bahkan cenderung bukan progres ya, tetapi kemunduran. Nah coba perhatikan. Dan jika Anda ingin untuk mengubah itu semua, hipnoterapi bisa menjadi salah satu caranya.
Anda bisa melakukan self hypnosis juga, ya, menghipnosis diri Anda sendiri untuk menghilangkan mental block tersebut. Kebiasaan Anda misalnya menunda-nunda, ya, dan Anda punya, ya, dalam diri Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda, mindset bahwasanya saya memang tipikal seperti ini. Saya itu orang yang tidak disiplin. Saya itu bukan sosok seseorang yang bisa diatur-atur terkait dengan waktu. Nah, itu adalah mental block. Dan coba bayangkan apa yang saya ceritakan tadi, apa yang saya sebutkan tadi terkait dengan mental block ini. Jika itu ada pada diri Anda, kemudian Anda bisa mengubahnya, maka ya suatu hal yang akan sangat luar biasa terjadi terhadap diri Anda. Contoh terakhir yang saya ungkapkan tadi, ketika Anda punya mental block, Anda berpikir bahwasanya diri Anda bukan sosok seseorang yang disiplin, dan kemudian Anda bisa mengubah diri Anda menjadi lebih disiplin. Bayangkan perubahan yang bisa Anda dapati terhadap diri Anda. Atau mental block yang selama ini selalu menghambat menjadi tembok besar kemajuan Anda, atau tembok besar niatan Anda untuk melangkah, sehingga Anda stuck di situ-situ saja. Kemudian Anda bisa menghancurkan tembok besar berupa mental block tersebut, maka Anda akhirnya bisa melewati, Anda bisa melangkah, Anda bisa satu step keluar dari comfort zone, dari zona nyaman yang selama ini ada pada diri Anda, dengan menghancurkan mental block tersebut. Atau tidak melulu terkait soal kesuksesan, terkait kebahagiaan. Banyak orang yang mungkin secara finansial mereka dapati karir yang cukup bagus, tapi mereka merasa ini bukan passion, atau mereka tertekan di dalam pekerjaan tersebut. Hanya saja ada mental block yang melakukan barrier, yang membatasi Anda yang punya tadi, ya, di satu sisi karir yang cukup bagus tetapi tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan passion atau apapun, merasa tertekan, ya, terus kemudian di dalam pikiran Anda tersiksa, batinnya tersiksa. Nah, cobalah untuk menganalisa diri Anda, menjadikan diri Anda mampu untuk menghilangkan mental block dalam diri Anda tersebut. Terus kemudian lebih bisa untuk menjadi sosok seseorang yang melakukan aktivitas berupa pekerjaan atau mungkin kuliah yang Anda jalani saat ini, ya, program studinya tidak sesuai dengan keinginan Anda, terpaksa karena paksaan dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu sampai di titik di mana Anda benar-benar tertekan dan semuanya kacau, IPK Anda turun, prestasi Anda benar-benar tidak membanggakan. Nah, mental block semacam seperti itu bisa Anda omongkan baik-baik, karena ini juga mencakup tidak hanya pribadi diri Anda sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam hal ini adalah keluarga Anda. Bisa dikonsultasikan, bisa diceritakan, bisa dibicarakan, dan dicari solusi terbaik. Ambil win-win solution, bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu terus kemudian lari, kemudian memberontak, ya. Pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, mental block ini, ya, menjadi salah satu hal yang, ya, terkadang kita melihat, ya, faktor penghambat itu ada di luar dari diri kita. Ternyata salah. Penghambat itu semua ada di dalam diri kita sendiri. Perhatikan itu baik-baik, dan itu semua bisa kita ubah asal kita mau. Ya, jadi problemnya sebetulnya bukan apakah kita bisa, apakah kita mampu, bukan. Tetapi apakah kita mau. Ketika kita ingin, ketika kita mau, kita sudah satu step, satu langkah untuk bisa mengubah, untuk bisa menghancurkan mental block tersebut. Jadi, ya, silakan, ya, renungkan baik-baik, coba difikirkan baik-baik, fikirkan matang-matang terkait dengan mental block ini. Semoga apa yang saya ucapkan tadi menginspirasi Anda sekalian, dan jika memang mungkin ada mental block dalam diri Anda, coba mungkin bisa dituliskan, bisa dikaji ulang, dianalisa, dan nanti kita akan mencari solusi atas permasalahan
berkaitan dengan mental block yang ada pada diri Anda masing-masing, dan semoga menjadi jalan keluar dan menjadikan pribadi Anda pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.